kepada Bapak Ibu, orang tua anak didik kami, terima kasih buat waktu yang sangat berharga ini. Terima kasih. Kali kameranya pula. Kami sampaikan kepada Bapak Nenggolan. Ya, terima kasih Ibu Roganda. Ya, begitu rindunya kami dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tibalah kita ke agenda paling penting untuk kita pagi ini, yaitu mendengarkan beberapa program yang akan disampaikan, yang akan Suaranya nggak kedengaran. Halo, udah kedengaran Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar. Oh, iya. Jelas Pak. Dengar Pak. Dengaran Pak. Baik Bapak Ibu, ya tiba kita waktunya untuk mendengarkan beberapa hal yang penting terkait program yang akan kita jalankan bersama-sama di sekolah ini, baik guru bagian sekolah maupun orang tua di rumah. Kami persilakan Bapak Kepala Sekolah Trismanus Sumarmata untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Maulana telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik SMP San Thomas 1, Bapak Ibu guru pegawai yang hadir dalam ruang virtual ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pagi, Pak. Pagi, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Marulam tadi. Kami sungguh rindu sebenarnya bertemu dengan anak-anak kita, dengan Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik juga. Tetapi situasi ini nampaknya tidak memungkinkan dan kita harus bersabar untuk itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik yang kami muliakan. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas waktu yang diberikan kepada kita untuk bertemu pada pagi hari ini secara virtual. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang telah berkenan hadir dalam ruang virtual ini, mengikuti undangan yang kami sampaikan melalui surat edaran kemarin. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya share screen, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya seperti yang disampaikan Pak Marulam tadi, Trismanus Sumarmata, bertugas di SMP San Thomas 1 mulai tanggal 3 November 2021. Meskipun sebelumnya mengajar di sini mulai tahun 1991 sampai 2017. Jadi sebelumnya saya sudah mengajar di sekolah ini 26 tahun. Baik Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik yang kami muliakan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua, dan juga kepada anak-anak kami yang kami cintai. Maka untuk itu kami akan share screen. Pak Marulam, harap diizinkan saya share screen. Ya, silakan Pak, udah bisa. Baik. Bapak Ibu, orang tua wali
peserta didik yang kami hormati, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mendikbud tanggal 14 Desember, Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 14 Desember, dan Surat Edaran Yayasan tanggal 17 Desember 2021 menyampaikan perubahan pembagian rapor dan libur Natal Tahun Baru. Maka kami pertama mencabut dulu surat edaran kami tanggal 9 Desember 2021, di mana di sana kami sampaikan pembagian rapor tanggal 3 Januari. Maka dengan ini surat edaran tersebut tidak berlaku. Kita akan sikapi apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu Mendikbudristek, Dinas Pendidikan Kota Medan, dan yayasan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, mulai Senin tanggal 20 Desember 2021, anak-anak kita belajar mandiri di rumah. Pembagian rapor tanggal 23 Desember, hari Kamis, ada jadwalnya. Hanya 1 hari Bapak dan Ibu, orang tua, wali, peserta didik. Harap disikapi dengan baik, nomor urut 1 sampai 8, pukul 8 sampai pukul 9, dan seterusnya. Jika tidak bisa hadir pada waktu yang ditentukan itu, supaya tidak mengganggu kepada Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang lain menerima rapor, boleh hadir mulai pukul 12 sampai pukul 13. Yang menerima orang rapor adalah orang tua atau wali. Jika anak kita berkenan ke sekolah untuk melihat mengambil rapornya, dipersilakan ikut dengan pakaian sopan dan rapi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, hari Kamis tanggal 23 Desember. Jadi hari Senin 20 Desember sampai dengan hari Rabu 22 Desember, anak-anak kita belajar mandiri di rumah. Bapak Ibu guru akan sibuk mengentri nilai untuk kami bagikan kepada Bapak Ibu orang tua ataupun wali pada hari Kamis. Mungkin terburu-buru Bapak dan Ibu karena di awal sudah kami set sebenarnya pengentrian nilai tanggal 27 sampai 31 Desember. Rupanya perubahan itu begitu cepat, maka kami harus sikapi juga. Mohon maaf untuk itu Bapak dan Ibu. Selama 3 hari, hari Senin sampai hari Rabu, Bapak Ibu guru tidak bisa masuk secara virtual mengajar. Tapi oleh kelas juga, atau mungkin Bapak Ibu guru akan menyapa anak-anak kita. Jadwal ini nanti akan kami share juga kepada wali kelas. Mana tahu kurang jelas ataupun mungkin ada yang tidak bisa hadir pada ruang virtual ini. Maka berikutnya, libur semester ganjil 24 Desember sampai 6 Januari. Hari Kamis itu, tanggal 6 Januari. Masuk sekolah di semester genap atau Januari tanggal 7 Januari 2022. Hari Jumat. Kok sepertinya tanggung ya. Kenapa tidak tanggal 10 begitu, tapi seperti itu aturannya ditetapkan oleh Yayasan Bapak dan Ibu. Kami berada di bawah naungan Yayasan Don Bosco, maka kami wajib mengikuti aturan yang dibuat oleh Yayasan dan berlaku untuk setiap sekolah di bawah naungan Yayasan Don Bosco. Masuk sekolah kembali tanggal 7 Januari. Kemudian Bapak Ibu orang tua wali peserta didik yang kami muliakan. Sejak 19 Maret 2020 pembelajaran normal sudah diakhiri. Bulan Maret nanti sudah ulang tahun yang kedua lah ini.
tidak ada pembelajaran normal. Yang paling merasakan ini mungkin anak-anak kami kelas 8. Begitu masuk di SMP Santo Thomas 1, jangan-jangan mungkin masih ada yang belum pernah ke sekolah. Mulai dari masuk hingga saat ini, belum juga ada pertemuan normal. Kalaupun ada PTMT mulai bulan November, masih 25%. Jangan-jangan juga anak-anak kami kelas 8 masih ada yang belum mengenal gurunya. Walaupun sudah 1,5 tahun. Kalau anak kami kelas 9 masih sempat mengalaminya lebih dari 6 bulan tatap muka. Anak-anak kami kelas 7 sudah mengalami pandemi ini di kelas 6, jadi sudah terbiasa. Sudah mulai bisa menyesuaikan. Tapi yang kelas 8, begitu masuk di SMP, tamat dari SD, masuk di SMP, langsung tatap muka. Gurunya pun belum kenal, sekolah jangan-jangan sekolahnya pun tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi Bapak dan Ibu, ini harus kita terima. Seperti itulah dulu keadaannya saat ini. Lalu sesuai dengan arahan pemerintah untuk menyikapi situasi pandemi, pemerintah memberlakukan 3 kurikulum. Ada kurikulum 2013 yang diikuti oleh lebih dari 59,2% sekolah. Ada kurikulum darurat dikeluarkan oleh pemerintah dan ada kurikulum mandiri. Kurikulum mandiri disusun oleh sekolah sesuai dengan keperluannya masing-masing. Lalu SMP Santo Thomas 1 menggunakan kurikulum 2013. Jadi perbedaannya sebenarnya kurikulum darurat adalah pada kurikulum darurat banyak materinya yang dihilangkan, yang tidak esensial dihilangkan. Tetapi kami tetap berprinsip bahwa seluruh materi itu harus sampai kepada peserta didik dengan hak. Sorry Pak, ke-mute Pak. Mute suaranya, Pak. Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Kayaknya di mute ya Pak, di mute Pak. Suaranya kurang kedengaran, mohon diulang Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak. Pak Simbarmata, coba diklik kembali apanya, mic-nya terpencet kali. Pak Simbarmata apakan mic-nya terpencet kali karena di situ dia itu apa mute dia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ulang kembali. Ini kan mood. Mulai dari sini kah yang belum kedengaran Bapak Ibu? Sudah kedengaran, Pak. Itu sudah selesai Pak, sudah selesai itu. Hanya didengar. Baik. Ini mulai. Nggak usah. Menurut penelitian dari pemerintah, dengan pemberlakuan kurikulum darurat, kita ketinggalan lebih kurang 4 bulan dibandingkan secara normal. Kekhawatiran pemerintah di awal adalah terjadinya learning loss. Maka bagaimana menyikapinya?
hilangnya kesempatan peserta didik untuk melakukan interaksi sosial, kurangnya mutu pembelajaran. Maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggaungkan learning recovery dengan mengeluarkan kurikulum paradigma baru, kurikulum prototip yang sekolah kita rencanakan melaksanakannya mulai Januari 2022, meskipun mungkin penilaian di rapor masih menggunakan kurikulum 2013. Kebetulan Bapak dan Ibu, di sekolah kita ada 2 guru peserta guru penggerak. Ibu Hernita Sitompul, guru bahasa Inggris, dan Ibu Lasmaria Samosir, guru IPS. Sekolah kita ikut dalam program organisasi penggerak yang berada di bawah konsorsium Ismoyo dari Pangudi Luhur Semarang. Jadi SMP 1 secara sah sebenarnya merupakan sekolah penggerak mengikuti POP, program organisasi penggerak Pangudi Luhur. Di mana perbedaannya, Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang kami muliakan? Pada kurikulum paradigma baru disarankan Bapak Ibu guru menyajikan materi yang sangat esensial, dan 30% dari materi itu harus berupa proyek. Harus berupa proyek. Hal ini kami sikapi dengan baik Bapak dan Ibu. Meskipun mungkin nanti Januari 2022 belum begitu banyak perubahan, tapi kami akan mencoba mengejar ketertinggalan itu. Seperti yang dilakukan pemerintah melalui penelitian, tertinggal 4 bulan. Sekali lagi, Bapak Ibu orang tua wali peserta didik sekolah, kita ingin anak kita unggul dari yang lain. Maka kami akan selalu mengikuti perkembangan. Dan kami akan berusaha keras untuk ini, bagaimana pelaksanaannya di kelas. Kemudian, Bapak Ibu orang tua oleh peserta didik, pembelajaran mulai Januari tetap secara hybrid, dengan orang tua ataupun wali bebas memilih. Di sini poin yang paling utama pada Ibu. Tatap muka kah atau daring? Orang tua atau wali yang menentukan. Hybrid itu maksudnya pembelajaran berlangsung secara bersamaan. Ada yang tatap muka di sekolah dan yang di rumah mengikuti secara daring. Lalu kalau selama ini masih 25%, di Januari kami rencanakan 50%. Jika tidak ada perubahan dari pemerintah, 50%. Bergantian tiap hari berdasarkan nomor urut. Jadi tidak lagi seperti yang selama ini ada daftarnya. Langsung daftar hadir. Nomor 1 sampai nomor 16 pada tanggal 7 hari Jumat PTMT. Nomor 17 sampai 32 daring. Hari Seninnya nomor 17 sampai 32 yang PTMT, nomor 1 sampai 16 yang daring. Bergantian setiap hari. Lalu di minggu berikutnya harus juga bergantian. Kalau misalnya minggu ini nomor urut 1 sampai 16 yang PTMT hari Senin, hari Minggu depan harus kembali
harus nomor urut 17 sampai 32 yang PTMT. Dengan tujuan supaya bertemu dengan guru yang sama di hari yang sama. Karena kebetulan kita belajarnya hanya 5 hari. Kemudian peserta didik wajib mengikuti protokol kesehatan. Jam pelajarannya Senin sampai Kamis 8 jam pelajaran, yang selama ini hanya 6. Hari Jumat 6 jam pelajaran, dan jam ke-7 8 literasi. Untuk literasi, di sana kami buat ada tandanya mencegah penularan COVID. Kami sarankan untuk bawa buku masing-masing, meskipun sekolah pasti menyediakan buku literasi. Jadi setiap hari, dari Senin sampai Jumat, anak-anak kita masuk pukul 7.10, berakhir pukul 13.00. Yang selama ini pukul 7.30. Selama PTMT, mungkin ini memberatkan Bapak dan Ibu. Tetapi mengapa kami pilih pukul 7.10? SMA Santo Thomas 1 yang juga satu komplek dengan kita, mereka di lantai 4 sampai lantai 8, mereka masuk pukul 7.30 dengan jumlah murid lebih dari 1.300. Maka menyikapi itu kita masuk lebih awal dan pulang lebih awal. Kita masuk pukul 7.10, SMA masuk pukul 7.30. SMP mengakhiri pembelajaran pukul 13, SMA mengakhiri pembelajaran pukul 13.20. Jadi ada selangnya 20 menit, dan kita berada di lantai 1 sampai lantai 3 untuk mobilisasi. Saya kira jauh lebih mudah dibanding yang berada di lantai 4 sampai lantai 8 yang harus menggunakan lift. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu, mungkin ini memberatkan pukul 7.10. Dan memang pada kondisi normal sebelum 19 Maret 2020, SMP Santo Thomas 1 selalu memulai pembelajaran pukul 7.10. Lalu pembelajaran struktur kurikulumnya kira-kira seperti ini. Ada perubahan. Jadi dalam satu minggu itu ada 38 jam pelajaran. Pertimbangan kami, ada beberapa mata pelajaran yang harus kami tambah jumlah pertemuannya dalam setiap minggu. Tidak bisa rata semuanya di kelas paralel dengan pertimbangan jumlah guru, jumlah jamnya, kemudian jumlah jam yang tersedia selama 1 minggu. Kemudian untuk menyikapi ketertinggalan itu juga, dengan harapan bisa kita minimal sejajar dengan sekolah yang unggulan. Kami juga akan mengadakan les tambahan. Untuk kelas 7 dan kelas 8, mata pelajaran matematika dan IPA. Hari Senin dan Selasa kelas 7, Rabu dan Kamis kelas 8. Selama 75 menit, kira-kira 2 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas 9, kami tambah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi mereka harus masuk 2 sesi per hari, hari Kamis dan Jumat. Mengapa harus 2 sesi kelas 9? Mengapa tidak 1 sesi dimulai dari hari Selasa? Karena guru yang sama juga mengajar di kelas 7 dan kelas 8 pada hari yang lainnya. Jadi bukan memaksakan untuk anak kita kelas 9 untuk 2 sesi di sekolah. Tetapi karena pada hari yang lain, guru matematika dan guru IPA, mereka
memberikan les tambahan bagi adik kelasnya kelas 7 dan kelas 8. Modelnya adalah hybrid, tetap hybrid. Yang tatap muka silahkan di sekolah. Yang pada hari itu daring, silahkan tetap daring. Lalu kalau misalnya yang tatap muka, misalnya kurang sehat, ataupun sudah merasa lelah, yang kebetulan hari itu mereka tatap muka, boleh pulang dan mengikuti les tambahannya secara daring dari rumah. Sekali lagi mungkin Bapak dan Ibu ini akan merepotkan orang tua yang kami hormati. Mungkin harus mengantar makan siang, tapi saya yakin para ibu yang bijaksana, ibu dari anak-anak kami seluruhnya kelas 7 sampai kelas 9 pasti mampu menyikapinya dengan baik. Kami yakin bahwa untuk anak kita yang kita cintai ini, untuk pendidikannya apapun akan kita lakukan dan kita pasti mampu menyikapinya. Kami yakin itu dengan Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik, terutama kepada ibu dari anak-anak kami. Mengapa kami pilih kelas 9 ada tambahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kami telah berkonsultasi dengan gurunya, dengan guru mapel yang tertinggal di kelas 9, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diberikan les tambahan. Dan kemudian kami juga berencana kalau anak kita ini mengikuti tes, apakah itu di SMA Santo Tomas 1 atau di SMA Del atau SMA Matauli ataupun Seposurung, anak kita harus lebih baik. Kami ingin memberangkatkan anak kita nanti untuk tes, untuk siap tempur. Lalu materi pembelajaran untuk les tambahan ini bukanlah melanjutkan materi pelajaran di kelas. Yang pertama adalah mengulang materi yang tertinggal. Bapak Ibu guru akan mengkategorisasikan di mana materi yang esensial tetapi anak kita belum memahami. Bapak Ibu guru akan memetakan materi itu terlebih dahulu dan dipastikan materi untuk semua kelas sama pada pertemuan yang sama. Materi di setiap kelas untuk hari dan waktu yang sama pasti sama. Jadi bisa saja guru yang masuk pada les tambahan ini bukan guru pada saat pagi hari atau pada saat pembelajaran daring normal. Bapak Ibu guru akan memetakan materinya. Kemudian pembelajarannya seperti yang mungkin sama-sama Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang ketahui, Bapak Ibu guru sekarang bukan lagi memberitahu, tetapi pada pembelajaran ini Bapak Ibu guru akan dominan mengajak diskusi. Jadi kami pastikan pembelajarannya tidak membosankan. Kalau tatap muka mungkin mereka yang akan saling mengajari di sekolah, difasilitasi oleh gurunya. Tapi materinya, apa yang dibahas, sudah lebih dahulu disampaikan oleh gurunya. Bapak dan Ibu, orang tua peserta didik yang kami hormati, sekali lagi tujuannya menyikapi learning loss dengan learning recovery. Dan ini tidak ada biaya tambahan Bapak Ibu. Kami akan anggarkan transport gurunya dari dana BOS tahap 1 2022. Kemudian
dalam hal learning recovery, kami juga akan mengadakan konseling kepada seluruh anak kita untuk bertemu dengan guru bimbingan konseling di sekolah. Apa kesulitan yang dihadapi anak-anak kita? Mungkin ada anak kita yang kemampuan pelajarannya berkurang, menurun, atau bahkan mungkin drastis. Maka kami juga akan menggali itu, kami akan mengkonseling itu, di mana kelemahannya. Situasi yang berubah ini memang masih sulit untuk kita sikapi. Tidak ada yang berpengalaman bagaimana menangani COVID. Belum ada yang berpengalaman mengatasi situasi saat ini. Semua sama-sama belajar. Maka kami juga akan berusaha melihat, mewawancarai anak kita. Di mana kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Sekali lagi tujuannya adalah learning recovery. Demikian Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang kami hormati. Beberapa rencana yang akan kami laksanakan ke depan. Program kerja masih hanya sebatas jadwal harian. Di semester genap nanti akan kami kirim di grup orang tua, supaya orang tua bisa merencanakan kapan mungkin ada liburan ataupun urusan keluarga. Program kerja nanti akan kami sampaikan di grup WA melalui wali kelas masing-masing. Demikian Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang kami hormati. Demikian paparan kami, dan berikutnya kami kembalikan kepada Pak Marulang. Ya udahlah, nanti aku ngomong kan bilang aja karena hujan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Krismanus Simarmata, Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan program dan rencana kita untuk kita laksanakan di semester depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kami sampaikan tadi, jika Bapak Ibu ingin bertanya, sebaiknya dibuat dulu di chat, maka saya akan bacakan duluan yang ada di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Pak Simarmata. Saya lihat mulai dari atas dulu. Tadi sudah saya lihat beberapa. Ini dari orang tua Veronica dan ada 2 orang. Pak, kalau anak saya ada kelas 7 dan 9, boleh sekalian rapornya diambil jam 8 supaya nggak bolak-balik gitu. Yang kedua, ada juga dari orang tua Arini 8E. Saran, kalau boleh semester genap dimulai tanggal 10 Januari saja. Jadi bertambah 3 hari lagi liburnya, maksudnya gitu. Terus mungkin beberapa dulu kami sampaikan. Oke, ini ada saran ya, saran. Bagaimana dari Bapak Rohot Nenggolan? Tolong koordinasi dengan SMA. Mereka aja sebaiknya yang duluan masuk pukul 7.10, SMP yang 7.30. Jadi permintaan orang tua, SMP lebih baik belakangan daripada lebih dulu. Itu. Terus, oh ya, ini ada juga menanggapi lebih baik 7.10 supaya tidak terganggu dengan pekerjaan orang tua. Nanti kita koordinasi bersama. Iya.
Oke, itu dulu Pak yang bisa saya bacakan. Ini saya cek dulu beberapa lagi. Silakan dijawab Pak Sumber Mata. Baik, terima kasih Pak Marulam. Kami akan jawab pertanyaan nomor 1. Kalau ada anak kita kelas 7 dan kelas 9 tidak pada waktu bersamaan berdasarkan nomor urut, Bapak Ibu silahkan dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Dan kami pastikan itu bisa. Tidak mungkin misalnya Bapak Ibu mungkin menunggu dari jam 9 hingga mungkin ke pukul 11. Tapi komunikasikan dengan wali kelasnya. Dan sekaligus juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas, karena seluruhnya Bapak Ibu guru hadir pada saat ini di ruang virtual ini, memberikan kesempatan itu, kemudahan itu bagi orang tua, wali peserta didik. Jika ada saudaranya atau abangnya di kelas 9 atau mungkin di kelas 8. Kemudian yang kedua, untuk memulai semester genap di 10 Januari 2022, Bapak dan Ibu, kami mengikuti surat edaran dari Yayasan tanggal 17 Desember nomor 3680. Pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022. Bukan kehendak kami Bapak Ibu. Bukan, tapi memang seperti itu aturannya dan berlaku untuk semua yayasan Don Bosco. Tanggal 7 Januari, bukan hanya di Esparman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, masuk pukul 7.30. Bapak dan Ibu, orang tua, wali peserta didik yang kami muliakan. Kami sampaikan tadi bahwa sebelum pandemi COVID-19, sekolah kita memang masuk pukul 7.10. Dengan tujuan adalah menyikapi kemacetan di Esparman, karena di sini ada 4 sekolah. Di SMP Santo Thomas 1 jumlah siswa adalah 1020. Di SMA Santo Thomas 1 lebih 1300. SMA Santo Thomas 2 800. SMP Santo Thomas 4 lebih dari 300. Dengan jumlah lebih dari 3000 di Esparman 107 dan 109, jika bersamaan waktunya untuk masuk sangat merepotkan. Maka dari dulu pun kami sudah buat seperti itu. SMA Santo Thomas 1 mereka biasanya masuk pukul 7.30. Di SMA Santo Thomas 2 mereka masuk pukul 7.15 atau 7.20. Jadi kita mengambil di awal sebenarnya. Daripada kita mengambil di bagian akhirnya, kita masih terjebak dengan macet itu. Ya, setuju Pak. Itu pertimbangannya. Jadi kita mengambil di awal. Setuju Pak. Setuju Pak, setuju. Supaya jangan macet dulu. Ya, betul, Daripada ya kita ambil 7.30 karena masih ramai jalan raya itu pada pukul 7.20 sampai pukul 7.30. Justru akan merepotkan. Bukankah prinsipnya kalau lebih awal lebih baik? Demikian Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik. Lalu untuk penggunaan lift, Bapak dan Ibu, ada tadi kami lihat di kolom chat itu bagaimana, kenapa tidak diizinkan pakai lift. Sebenarnya Bapak dan Ibu, pertimbangannya bukan karena tidak boleh SMP menggunakan lift. Bukan, karena lift itu bukan milik SMA juga, bukan milik SMP juga. Milik bersama itu, milik yayasannya itu. Jadi pertimbangannya sebenarnya untuk menghindari keramaian di lift. SMP hanya sampai lantai 3, kemudian mereka masih sangat energik. Sekali lagi pertimbangannya Bapak Ibu, siswa SMA jumlahnya 1.300 lebih. Jadi kalau setengah dari jumlah kelas itu masuk di Januari 650. Nah, itu pertimbangannya Bapak dan Ibu. Tidak ada larangan bagi siswa kita untuk menggunakan lift. Kalau misalnya mau turun, silahkan juga. Tetapi
juga sebenarnya dijaga adalah mengurangi persentuhan dengan benda yang lain karena situasi masih COVID. Itu sebenarnya. Jadi lebih bagus menggunakan ruang terbuka. Demikian Bapak Ibu orang tua wali peserta didik yang kami hormati. Kami kembalikan kepada Pak Marulam. Terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari orang tua kita. Tadi ya, tadi tentang lift sudah langsung Bapak jawab. Baru ada pertanyaan dari Mama Glory kelas 3. Bagaimana anak yang belum vaksin, Pak? Mohon sudah diberi, sudah bisa didata untuk pemberian vaksin karena anak dari ibu tersebut. Lalu dari orang tua Indah kelas 7D, mohon penjelasan perbedaan kurikulum 2013 darurat dan mandiri. Lalu dari orang tua Royan kelas 9F ya, F kalau nggak salah. Apakah bisa pengambilan rapor pada hari pertama masuk sekolah? Jadi tidak sesuai jadwal. Oke. Lalu dari orang tua dari Kevin Napitupulu, apakah les tambahan wajib, Pak? Dari orang sekalian satu lagi Pak ya, dari Ivander Pasaribu 7E ingin bertanya tentang perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum sekolah penggerak. Apakah sekolah sudah siap untuk melaksanakannya? Itu dulu Pak untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Marulam. Kami akan jawab mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana dengan siswa yang belum divaksin? Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan untuk siswa yang mengikuti PTMT tidak diwajibkan vaksin. Tapi poin pertama tadi kami sampaikan, orang tua bersedia mengikut sertakan anak kita untuk vaksin. Lalu bagi yang belum vaksin, kami akan coba data kembali, kemudian kami akan komunikasikan. Kami akan coba hubungi puskesmas. Meskipun sebenarnya Bapak dan Ibu di lingkungan kita masing-masing atau puskesmas terdekat sampai saat ini tersedia vaksin untuk anak kita. Jadi secara kolektif dari sekolah sebenarnya tidak ada lagi untuk vaksin untuk anak-anak kita. Yang selama ini ada vaksin dari sekolah itu adalah dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Jadi diberikan kesempatan untuk kita lalu kita ikutkan. Harapan kami sebenarnya adalah untuk vaksin yang susulan, silakan Bapak Ibu orang tua wali peserta didik menghubungi puskesmas terdekat. Saya yakin setiap puskesmas diberikan akses untuk itu. Karena pemerintah menargetkan harus tercapai 70%. Termasuk mungkin saya dengar anggaran informasinya kalau tidak selesai vaksin 70% Kota Medan hingga Desember, maka pendanaan akan ditarik ke pusat. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan puskesmas. Hanya tinggal beberapa saya kira. Kemudian perbedaan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum mandiri, termasuk juga bagaimana kesiapan sekolah. Kurikulum 2013 berlaku efektif sebenarnya 2014. Yang digagas oleh Muhammad Nuh. Lalu pandemi 2020, 19 Maret 2020 yang menghentikan pembelajaran normal
pemerintah menyikapinya dengan mengeluarkan kurikulum darurat, dengan mengurangi beberapa kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013. Ada yang dari 8 kompetensi dasar 1 mata pelajaran per tahun menjadi 5 kompetensi dasar dengan mengambil materi esensial. Itu untuk kurikulum darurat. Kemudian kurikulum mandiri disusun sendiri oleh sekolah. Mereka yang melaksanakan. Unit sekolah yang melihat yang mana yang menjadi materi esensial. Mungkin tidak cocok dengan kurikulum darurat. Masih ada mungkin yang harusnya diajarkan, tapi dalam kurikulum darurat justru dihilangkan. Itu disikapi oleh sekolah. Itu namanya kurikulum mandiri. Lalu perbedaan mendasar dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototip. Mulai tahun ajaran ini sebenarnya sudah ada 2.500 sekolah yang melaksanakan kurikulum paradigma baru. Ada juga yang menyebut namanya kurikulum sekolah penggerak. Ada yang mengatakan kalau di koran bulan September 2021 kurikulum senyap katanya. Dan sekarang masih banyak diperbincangkan di media. Kenapa tidak ada uji publik terhadap kurikulum paradigma baru ini? Karena biasanya kurikulum baru harus dilakukan uji publik. Tetapi langsung dilaksanakan oleh Mas Nadiem. Mungkin dengan gayanya yang masih gaya milenialnya. Dia melihat urgensinya. Tidak terikat dengan birokrat, dengan ya yang biasanya berlangsung, dan itu menjadi disrupsi. Banyak yang terganggu, ataupun mungkin banyak yang merasa berkepentingan tidak tergabung dalam grup itu. Tahun ini sudah berlangsung di 2.500 sekolah. Kurikulum pada bulan November tempat disampaikan 2022 lebih dari 5.000 sekolah akan melaksanakan kurikulum paradigma baru. Sekali lagi tujuannya adalah learning recovery sampai 2024. Sampai 2024. Kajian akan dilakukan 2024 jika sesuai, mungkin juga Bapak dan Ibu secara politik 2024 adalah pemilihan presiden. Mungkin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berganti, maka sebenarnya ujinya pelaksanaannya ini sampai 2024 dicanangkan oleh Mendikbudristek. Lalu sekolah sudah mengikuti pelatihan ini melalui program organisasi penggerak. Bapak dan Ibu mengenai program organisasi penggerak ada pada Merdeka Belajar episode keempat. Merdeka Belajar episode keempat. Nanti boleh dilihat linknya di YouTube, bahwa pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ormas ataupun lembaga yang diselenggarakan masyarakat untuk menyusun kurikulum sendiri. Yang selama ini pemerintah yang mengeluarkan kurikulum, lalu sekolah wajib melaksanakan. Sekarang Mas Nadiem mengubah paradigma itu. Kita laksanakan dengan gotong royong. Itu katanya, kata Mas Menteri. Karena toh juga penyelenggara pendidikan bukan hanya sekolah negeri, tapi swasta juga berperan banyak. Mengapa tidak kita berikan akses kepada ormas atau lembaga swasta untuk menyusun kurikulumnya? Maka dari itu kita ikuti pelatihannya mulai bulan Oktober. Lalu pertanyaan mendasar, apakah Bapak Ibu guru siap? Bapak dan Ibu, orang tua, wali peserta didik yang kami muliakan. Kalau kami sampaikan siap, pasti belum siap betul. Tapi kami akan berusaha untuk itu. Karena tujuannya tadi adalah learning recovery. Perbaikan.
Bapak dan Ibu, tanggal 24 Desember ini kami akan kirimkan kurikulum yang akan kami laksanakan, yang akan kita laksanakan. Sekali lagi kami sampaikan seperti di awal, mungkin penilaian di semester ini masih seperti kurikulum 2013, tapi desain instruksionalnya kami akan mencoba dengan kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe ataupun prototype kah namanya. Nampaknya di Indonesia kan sudah prototipe begitu. Tapi di 2022 2023 kami akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem, sekolah melaksanakan kurikulum paradigma baru. Demikian Bapak Ibu, orang tua, peserta didik. Kemudian les tambahan tidak wajib. Kembali kerelaan Bapak dan Ibu. Jika bisa saja misalnya pada saat bersamaan anak kita mungkin ada les privat atau bimbingan belajar, silahkan. Tetapi sekolah memfasilitasi les itu, begitu. Itu prinsipnya. Tidak bisa kami paksakan. Sama halnya dengan PTMT 50%. Jika Bapak Ibu tidak berkenan atau tidak mungkin untuk mengantarnya ke sekolah, ataupun mungkin anak kita sudah merasa lebih nyaman, lebih in dengan situasi pembelajaran daring, silakan belajar daring. Demikian juga halnya dengan les tambahan. Sekali lagi, sekolah hanya menyikapi learning loss, ketertinggalan itu. Kemudian ambil rapor. Apakah harus tanggal 23? Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik, kami harapkan sebenarnya untuk membuat anak kita bangga, sekaligus juga evaluasi untuk kita, sebaiknya diambil tanggal 23 di akhir semester. Karena kita juga sebenarnya harus melihat bagaimana pembelajaran anak kita selama 1 semester ini. Hal-hal lain dengan itu, Bapak dan Ibu, yang memang harus, yang tidak bisa kita sikapi lagi, silakan komunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas. Demikian saya kira, Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, kami kembalikan kepada Pak Marulam. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan semakin banyak, makin sulit untuk dibaca mungkin satu persatu Bapak Ibu ya. Tapi saya mencoba untuk memilih-milih, memilah mana kira-kira yang penting untuk kita. Ini ada pertanyaan dari orang tua Gesia 9B. Anak saya ada 2, kelas 7 dan 9. Apakah mereka bisa masuk di hari yang sama selalu kalau PTMT? Dan berkaitan dengan itu dari Bapak Herman Ulung, mohon dijelaskan kembali pembagian hibrid dan PTMT 50% itu seperti apa teknisnya? Aduh. Lalu ada ini pertanyaan juga tentang kurikulum paradigma baru, apakah akan dilaksanakan saat anak-anak masuk semester genap nanti atau bagaimana? Dan untuk kelas 9 apakah kurikulum itu juga akan diberlakukan? Itu dulu Pak. Baik, kami akan coba menjawab untuk bagaimana kalau anaknya ada 2, lalu nomor urutnya berbeda, kan pasti itulah sebenarnya pertanyaannya itu. Bapak dan Ibu, kami mungkinkan untuk itu. Nanti akan kami data juga, silakan dikonsultasikan dengan wali kelas dan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk mendata ini, supaya bisa kita lihat kapasitas ruangan. Karena harus kita sesuaikan, harus kita bagi. Harap diinformasikan nanti kepada wali kelasnya, siapa yang bersaudara. Supaya bisa kita kalkulasi dan menjadi pertimbangan untuk semester genap, berapa orang yang memungkinkan kapasitas di suatu kelas, begitu. Dan harapan kami juga sebenarnya kalau seperti ini, kalau ada yang 2 anaknya,
di SMP sebaiknya memang 1 hari untuk tidak merepotkan. Tetapi kalau satu SMP, satu SMA, jangan pula dipaksakan 1 hari begitu. Kemudian yang berikutnya penjelasan PTMT 50%. Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 7 Januari, berarti yang PTMT adalah nomor urut 1 sampai 16. Kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian hari Sabtunya tidak ada pembelajaran. Hari Seninnya yang PTMT berarti nomor 17 sampai 32. Baik kelas 7 maupun kelas 9. Jadi meskipun kelas 7 misalnya hanya 30, kami harap itu nomor 1 sampai 16 itulah diikuti. Itulah diikuti. 1 sampai 16 supaya sama semuanya, jangan nanti berbeda-beda. Jadi agak susah nanti untuk mengingatnya. Nomor 1 sampai 16 itulah yang PTMT tanggal 7 Januari. Nomor 17 sampai 32 daring. Hari Seninnya nomor 17 sampai 32 PTMT, 1 sampai 16 daring. Besoknya gantian lagi. Lalu karena kebetulan ini kita masuk kerja hanya, saya kira bisa pas ya. Minggu berikutnya tanggal 17 maka akan bertukar yang PTMT dengan yang Senin sebelumnya begitu. Jadi pokoknya setiap minggu bergantian di hari yang sama sehingga dalam 2 minggu semua murid siswa sudah bertemu dengan guru yang sama di setiap mata pelajaran. Kemudian untuk kurikulum paradigma baru, tadi kami sampaikan di awal prosesnya yang mungkin kami mulai terlebih dahulu dengan menggunakan project based learning. Materinya, pembelajarannya kami akan mengikuti paradigma baru. Tapi penilaian, karena rapor belum kami ubah, karena itu pun ada ketentuan nanti dari dinas, penilaian masih menggunakan kurikulum 2013 untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan di bulan Juni. Demikian saya kira, Pak Marulam, kami kembalikan. Dan Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk bertanya, kami akan dengan senang hati menjawab sepanjang yang bisa kami jawab. Kami menerima masukan yang seluas-luasnya. Karena kita juga punya tujuan yang sama, anak kita berhasil. Dan sekolah bertujuan yang sama dengan Bapak dan Ibu. Demikian kami kembalikan kepada Pak Marulam. Baik Pak, terima kasih. Di sini masih banyak pertanyaan. Ini ada yang menyinggung tentang pemberlakuan proses ketat untuk menghindari virus, apalagi sekarang ada varian baru Omikron. Nah, bagaimana kesiapan sekolah? Oh ya, ini ada satu ibu orang tua dari William 8K. Mungkin dia raise hand. Apakah ada ibu tersebut? Siap. Oh ya, Bapak. Silakan Bapak orang tua. Biar saya sambil lihat dulu pertanyaan yang ada di ruang chat. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Saya langsung saja pada sebetulnya tidak bertanya, saya cuma memberitahukan atau mengingatkan bahwa sekolah sangat penting terhadap yang namanya komunikasi kepada orang tua, komunikasi kepada pemerintah, dinas pendidikan. Dalam rangka itu saya mendukung
Saya mendukung apapun direncanakan oleh sekolah terhadap anak-anak kita. Mekanisme, metode, dan cara apapun itu yang terbaik, saya sangat mendukung. Saya pikir saya cuma memberikan satu respon pada saat pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih lancar kepada orang tua murid yang di sekolah ini. Tidak banyak, Pak, saya mau sampaikan. Saya cuma mendukung, saya cuma menerima informasi yang terbaik bagi anak kami. Bagaimanapun anak-anak itu tetap butuh gurunya, butuh sekolahnya, demikian juga sekolah butuh orang tua dan pendidikan kepada anak-anak kita semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Horas. Wah, terima kasih, Pak, orang tua dari William. Ya, sudah. Pak, mohon Bapak sekarang menjadi host. Mungkin tadi terpencet. Bisa Bapak jadikan kami dulu sebagai host. Oh, oke. Oke, tunggu sebentar ya, Pak. Sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Terima kasih, Bapak. Iya. Oke, tadi Pak Simarmata mohon dijawab. Baik. Termasuk tadi tentang baru dari virus 19 sekarang. Baik, yang pertama saya jawab dulu pertanyaan dari orang tua anak kami, William, kelas 8K. Betul Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik. Komunikasi adalah kunci dalam pendidikan anak kita, dalam keluarga juga. Komunikasi antara ayah, ibu, dan anak, ataupun sebaliknya, komunikasi antara anak dengan sekolah, komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Maka kami sungguh mendukung ini. Kami akan mencoba untuk melanjutkan hal ini. Jika ada hal-hal yang perlu, kami akan sampaikan langsung. Atas dasar itu pula sebenarnya Bapak dan Ibu, pemberitahuan ini tidak kami sampaikan melalui surat edaran. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Marulam tadi, kami sungguh rindu sebenarnya. Meskipun di ruang virtual ini secara tatap maya. Kemudian untuk komunikasi, jika ada Bapak dan Ibu tidak bisa di-mute-kan semua, Pak. Pak Simarmata sekarang jadi host. Bapak, kami jadi host. Karena kami berpindah ke salah satu orang tua. Karena kami kehilangan kendali dari ruang ini. Di mana? Darnel. 7E Darnel, tolong mic-nya. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar, mohon sabar. Ayo Pak. Nanti hostnya berpindah. Nah, sekarang sudah Bapak Kepala Sekolah, akan kami kendalikan dari sini lagi. Baik, kami lanjutkan. Nah, begitulah Bapak dan Ibu, kemajuan teknologi ini. Dan sekali lagi, kita belum siap, karena memang kita belum berpengalaman untuk ini. Jadi masih ada hal-hal yang mengganggu. Bapak dan Ibu, kami lanjutkan. Untuk komunikasi dengan Bapak Ibu, orang tua, peserta didik, jika ada yang terganggu, ataupun mungkin hal-hal yang harus ditanyakan kepada kepala sekolah, di setiap grup siswa itu ada nama saya di sana, Bapak dan Ibu. Di setiap grup orang tua dan grup siswa. Okay. Ada nama kami di sana, Krismanus Simarmata.
silakan dikomunikasikan jika ada hal-hal yang prinsip. Jika ada hal-hal yang prinsip. Maka sekali lagi terima kasih kepada orang tua dari William kelas 8A. Yo, ingat. Dan saya kira semua orang tua dari anak kami yang di SMP 1 punya pandangan yang sama dengan hal itu. Kita akan menjalin komunikasi dengan baik dengan antara sekolah, orang tua, sekolah dengan anak. Karena sesungguhnya tidak ada artinya sekolah kalau tidak ada peserta didiknya. Untuk apa dibangun sekolah kalau tidak ada muridnya? Sekali lagi kita punya tujuan yang sama. Anak kita ini sukses Bapak dan Ibu, kami juga akan merasa berhasil dalam mendidik. Tetapi jika mereka kurang berhasil dalam pendidikannya, kami juga merasa gagal. Seluruhnya bukan hanya tanggung jawab Bapak dan Ibu, kami juga bertanggung jawab untuk hal itu. Meskipun pendidikan pertama dan terutama adalah dari keluarga. Tapi sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah, kami akan ambil peran itu Bapak dan Ibu, orang tua yang kami hormati, demi perkembangan pendidikan anak yang kita banggakan. Kemudian mengenai protokol kesehatan, Bapak dan Ibu, prinsipnya kembali kami sampaikan untuk yang ketiga kali. Jika Bapak Ibu merasa tidak yakin dengan kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTMT, poin pertama kami tadi adalah orang tua bebas memilih PTMT atau daring. Itu poin pertama. Orang tua bebas memilih PTMT atau daring. Lalu dari sisi sekolah, apakah sekolah siap? Beberapa hal tadi sebenarnya kami tidak sarankan menggunakan lift. Kami juga bertimbang ke sana. Sebenarnya untuk mengurangi sentuhan dengan benda yang lain. Dan sampai saat ini kantin belum dibuka. Sampai saat ini kantin belum dibuka. Di sekolah, posisi tempat duduk kita atur. Hanya 12. Di Januari nanti baru 16. Kemudian di setiap ruangan kelas tersedia hand sanitizer. Anak kita mau masuk ke kelas, begitu tiba di sekolah harus menggunakan hand sanitizer di pintu. Di pintu atau di tangga masuk ke sekolah. Kemudian kami tidak sarankan juga di sekolah anak kita untuk saling pinjam-meminjam apapun. Dan selama pembelajaran di sekolah berlangsung, anak-anak kita harapkan untuk tetap duduk di tempatnya. Kami awasi begitu mereka sampai di sekolah, supaya mereka tidak berkerumun. Demikian juga pada saat mau kamar mandi, kami juga ada piket di sana, Bapak dan Ibu. Lalu di ruangan tidak menggunakan AC, kami gunakan kipas angin. Untuk sementara untuk protokol kesehatan itu yang bisa kami jawab. Itu yang bisa kami jawab. Kami yakin bahwa situasi ini semua kita masih sama-sama menyikapinya dengan baik. Kami tadi sampaikan, tidak ada yang berpengalaman, tidak ada yang ahli dalam hal ini. Kita masih mengikuti aturan. Tapi prinsipnya, sekolah menerapkan protokol kesehatan. Dan kami pastikan juga Bapak Ibu guru masuk kelas juga harus menggunakan masker. Itu saya kira Bapak dan Ibu orang tua yang kami hormati, demikian yang bisa kami jawab. Kurang lebih kami mohon maaf tentang protokol kesehatan. Kami kembalikan kepada Pak Marulam.
Terima kasih Bapak. Kita masih ada waktu dan pertanyaan masih datang berjubel. Tetap kami sortir beberapa yang bisa kami bacakan. Nanti kalaupun tidak semua bisa terbacakan, ya mohon maaf untuk itu. Ini dari pertanyaan dari Bapak David Syahaan. Memilih daring atau tatap muka, apakah harus di awal atau bisa setiap hari? Jika mau ingin daring atau tatap muka, langsung dipilih. Selamat pagi Pak Manulang, izin bisa bicara? Sebentar Ibu ya, sebentar. Nanti kami berikan kepada Ibu untuk setelah sesi ini Bu ya. Baik, terima kasih. Lalu ada juga pertanyaan, apakah ekskul diadakan semester depan? Dan sebaiknya, ini saya gabung dua pertanyaan dari dua orang tua, sebaiknya tatap muka diselingi dengan ekskul biar lebih dinamis. Dan berikut, apakah kelas 9 sudah mengikuti ya kurikulum yang terbaru itu? Satu lagi sebelum ke Ibu nanti, tapi tunggu dijawab Pak Sumarmata dulu nanti Bu ya. Dari Andrew 9C, orang tua ya. Memang sekarang kurikulum prototipe adalah berbasis proyek. Nah, apakah materi kurikulum ini sudah siap dilaksanakan dari dua sisi? Dari dua sisi, baik guru maupun murid. Nah, mohon dijelaskan. Itu dulu Pak Sumarmata. Nanti ke Ibu tadi yang sudah raise hand. Akan kami berikan nanti setelah ini Bu ya. Silakan Pak Sumarmata. Baik. Terima kasih Pak Marulam. Yang pertama kami jawab daring sama PTMT, apakah boleh memilih? Bapak dan Ibu, tadi kami sampaikan di tanggal 7 Januari yang PTMT nomor urut 1 sampai 16. 17 sampai 32 daring. Di hari Seninnya tukar. Lalu kalau misalnya pada saat dia PTMT dia memilih daring, apakah boleh? Bapak dan Ibu kembali ke nomor 1 untuk mengikuti PTMT atau daring, orang tua bebas memilih. Yang tidak boleh adalah kalau aturannya PTMT, aturannya daring, dia PTMT. Karena akan mengganggu kepada jumlah siswa di kelas itu. Dengan asumsi seluruhnya hadir. Kemudian yang berikutnya, ada juga kami lihat pertanyaan di chat itu, apakah ada obat di sekolah? Bapak dan Ibu, aturan dari pemerintah untuk protokol kesehatan, jika ada gejala yang terjadi di sekolah, langkah yang dilakukan sekolah adalah melaporkannya ke puskesmas, dan puskesmas yang selanjutnya yang akan menindaklanjuti. Hanya sampai di situ. Tentunya pemerintah memikirkan ini karena sekolah tidak punya kapabilitas untuk itu dalam hal kesehatan. Jadi sekolah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Itu SOP-nya yang dikeluarkan oleh 4 menteri. Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Kementerian Agama. Kemudian apakah ada ekskul? Sampai saat ini Bapak dan Ibu belum ada ekstrakurikuler. Kantin pun belum dibuka. Jadi masih hanya mengubah yang tatap muka, yang tatap maya menjadi tatap muka. Masih sampai di situ. Dan kami yakin anak kita belum terbiasa dengan situasi tatap maya ini. Maka atas dasar itu pula tadi pertimbangan kami memilih mata pelajaran yang dileskan tambahan adalah matematika dan IPA. Kemudian kelas 9 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pertimbangannya adalah di 2 mata pelajaran ini atau 4 ini, anak-anak belum terbiasa dengan tatap maya atau bahkan kurang mengerti. Kemudian ada juga di kolom chat itu kami jawab, sebaiknya
Bapak Ibu guru atau wali kelas supaya merespon jika ada pertanyaan di kolom chat. Ini menjadi masukan untuk kami Bapak dan Ibu orang tua wali peserta didik. Jika ada pertanyaan di grup siswa ataupun grup orang tua supaya dijawab Bapak Ibu guru atau wali kelas. Terima kasih untuk usul ini, untuk saran ini Bapak Ibu. Kami akan tindak lanjuti. Kemudian, apakah kurikulum paradigma baru akan berlaku juga untuk kelas 9, termasuk kesiapan sekolah dari dua sisi, peserta didik dan pendidik. Seluruhnya, kurikulum paradigma baru, metode pembelajarannya akan kami laksanakan untuk seluruh kelas 7 sampai kelas 9. Maka itu mungkin Bapak dan Ibu terganggu pembelajaran kita pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang lalu. Karena kami pelatihan untuk ini setelah sebelumnya kami bergelut dengan menyusun kurikulum dan mengikuti pelatihan. Kembali kalau ditanya mengenai siap, kami mengambil prinsip siap tidak siap harus kita mulai. Bapak dan Ibu, itu prinsip kami. Kita harus mulai. Karena memang kalau melihat perkembangan sekarang, arahnya ke situ. Tentunya Mas Nadiem tidak akan meluncurkan gagasan ini dengan membabi buta. Tentu yang pertimbangan, meskipun sisi negatifnya pasti ada, tapi kami melihat dari sisi positifnya Bapak Ibu orang tua wali peserta didik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami kembalikan kepada Pak Marulam. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk Ibu dari Tabita 9K. Dari tadi sudah ingin sekali berbicara. Kita dengarkan suara Ibu ini dulu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Marulam Nenggolan. Selamat pagi buat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ismanus Simarmata, salam hormat. Dan juga kepada seluruh sivitas akademika SMP Santo Thomas 1. Saya pribadi dan atas nama keluarga sangat mendukung pemenuhan kurikulum dalam rangka pembelajaran tatap muka yang akan semakin diperbanyak pada semester yang akan datang per Januari 2022. Nah, bagi anak saya Tabita, kendala kemarin PTM di semester yang mau berakhir ini adalah masalah penyiapan kendaraan ataupun pengantaran ke sekolah. Makanya kami daringkan, karena saya berstatus PNS dan suami saya swasta, harus pagi-pagi dan tidak bisa mengkhususkan diri. Jadi saya memang sudah tadi chat, cuman mungkin kurang. Maaf ya moodnya. Jadi bagaimana, bolehkah mohon saran atas nama orang tua atau pribadi, jadwal setiap minggunya itu teratur harinya sehingga bisa memesan kendaraan antar jemput yang bisa reguler mengantar dan menjemput anak-anak. Ini mungkin atas nama pribadi atau juga mungkin atas nama orang tua. Misalnya anak saya Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, hari apa begitu teratur gitu Pak. Mohon izin Pak, supaya bisa nanti supirnya pun bisa lupa nanti Pak, kalau harinya berganti. Dan saya juga pun semakin tua punya keterbatasan kemampuan untuk mengingat Pak. Terima kasih Pak Simarmata. Baik, terima kasih Ibu. Nanti tambahan pertanyaan untuk dijawab Pak Simarmata sekaligus. Dari kolom chat kami bacakan. Dari Ibu Risma
apakah orang tua bisa menggunakan parkiran sekolah untuk jemput, antar makanan anak, dan sebagainya. Ini demi prokes memang seringkali kita terlalu ketat ya. Berikut dari orang tua Tiffany Aurel, kelas 7A. Jika mau bertanya terkait les tambahan di sekolah, bagaimana dengan anak yang sudah ada les di luar? Jika berbenturan waktu, kira-kira bagaimana kebijakannya? Itu dulu Pak, saya rasa yang pertanyaan-pertanyaan lain sepertinya sudah terjawab dari penjelasan Bapak. Baik, terima kasih Pak Marulam. Kembali kami jelaskan. Untuk les tambahan, saya kira tadi sudah jelas sebenarnya itu. Silahkan memilih, tidak diwajibkan. Tetapi tidak boleh kami ganti waktunya. Karena kebetulan anak kita misalnya mengikuti les di jam itu, maka khusus untuk dia harus ditambah waktunya. Kami sekolah hanya mengalokasikan hari Senin sampai Rabu pukul 14 sampai pukul 15.15. Hari Kamis dan Jumat pukul 14 sampai 16.30 untuk kelas 9. Kemudian ada juga tadi kami lihat apakah boleh tetap daring. Kembali kami sampaikan itu sudah terjawab. Sudah terjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah boleh jadwalnya teratur? Misalnya hanya masuk Senin, Rabu, Jumat. Kalau seperti itu kasusnya, maka anak kita nanti setiap minggu dia hanya akan ketemu guru yang sama. Karena guru yang masuk di hari Senin berbeda dengan yang masuk di hari Selasa. Kalau dia masuk Senin, Rabu, Jumat, berarti Selasa, Kamis, guru yang masuk di Selasa, Kamis, dia tidak pernah tatap muka. Maka bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Kembali sebenarnya, ini kan karena situasi COVID harus antar jemput, silahkan dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Mana tahu mungkin anak kita bisa masuk tiap hari, kalau kondisi tertentu. Jadi tidak perlu lagi repot untuk mengatur itu. Komunikasikanlah. Mungkin di kelas itu juga di nomor urut itu dari kelompok yang asasnya PTMT, dia tidak PTMT. Karena tadi ada kami lihat di chat juga, karena masalah alergi katanya, dia memilih tetap daring dulu. Ya mungkin bisa mengisi slot itu begitu. Ya silakan dikomunikasikan. Tapi kalau untuk membuat harinya tetap, tidak mungkin, karena hal itu membuat anak kita tidak jumpa terhadap semua guru PTMT. Demikian. Kemudian masalah klasik, Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, masalah klasik di SMP Kelas 1 di Parman dengan jumlah murid di sekitarnya hampir 4.000, 3.000 lebih, parkir tidak memungkinkan. Maka sekaligus juga pada saat ini kami sampaikan Bapak dan Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, termasuk pada saat pengantaran saat PTMT tempoh hari. Kami sebenarnya sungguh ingin memperbaikinya, tetapi seperti itulah lokasinya. Jadi mohon bersabar Bapak dan Ibu. Kami yakin Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang berpendidikan. Jadi meskipun pelayanan kami mungkin kurang dalam hal itu, dari hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik. Kalau boleh, saran kami Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik, jika mengantar anak kita ke sekolah, bolehlah misalnya anak kita hanya drop off. Begitu anak kita turun, langsung bergerak lagi mobilnya. Tidak usah harus ditunggu begitu lama. Seperti itulah keadaannya Bapak dan Ibu. Sekali lagi sebenarnya kami pun tidak menginginkan ini, tapi seperti itulah kondisinya. Demikian juga mungkin anak kita karena sudah
Karena menggunakan HP di sekolah, mungkin anak kita tidak harus menunggu di gerbang sekolah. Mungkin agak jalan sedikit ke jalan Rasat atau dilewatkan sedikit. Demikian juga halnya dengan pada saat pagi hari, Bapak dan Ibu, orang tua yang paling kami banggakan. Harap tidak menurunkan penumpang persis di gerbang sekolah, karena hal itu sungguh mengganggu dengan yang di belakang. Tapi yang paling fundament yang kami harapkan Bapak Ibu, pada saat pengantaran, hendaknya Bapak Ibu sama-sama kita menyikapi situasi lalu lintas yang ramai. Karena di sini juga jalur kendaraan umum luar biasa padatnya. Jadi kalau boleh begitu anak kita turun langsung begitu. Cepat begitu. Boleh kita saling membantu. Kemudian untuk pengantaran nasi atau mungkin bontot siang, Bapak dan Ibu, kembali kami mohon maaf. Lokasi parkir belum bisa digunakan. Lokasi parkir tidak bisa digunakan karena itu memang disetting adalah untuk lapangan olahraga yang bisa digunakan hanya jalur untuk pergi, satu jalur itu untuk bebas begitu. Hanya boleh lewat, tidak parkir. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf atas kekurang nyamanan ini. Mohon maaf atas kekurang nyamanan ini. Demikian Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik, kami kembalikan kepada Pak Marulam. Baik, terima kasih. Kembali kami bacakan pertanyaan dari ruang chat. Dari orang tua Juan Simbolon. Pak, perihal kurikulum paradigma baru vs kurikulum versus kurikulum 2013. Apa tidak ada standarisasi dari Dinas Pendidikan sehingga materi pelajaran di seluruh Indonesia ada penyetaraan? Jadi otorisasi tetap ada pada Dinas Pendidikan. Jadi bagaimana SMP Santo Tomas I menghadapi ini? Ya, tentang standar kurikulum paradigma baru dan 2013 bagaimana? Terus ini kami pikir perlu. Nah, ini penting ini. Dari orang tua Egy, untuk guru bidang studi, kalau siswanya menginformasikan sesuatu kepada guru tersebut, mohon direspon atau dijawab baik mengenai tugas ataupun minta penjelasan tentang pelajaran. Istilahnya pentingnya berkomunikasi. Ini juga masukan yang baik. Lalu ada saran dari Karissa, Ibu dari Karissa, saran pihak sekolah menyediakan dokter di sekolah. Nah, terus dari orang tua Alexandro, apakah ada scan barcode peduli lindungi di sekolah? Ya. Dan terakhir, bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dari Juan Simbolon tadi, ini tentang kurikulum paradigma baru. Itu kurikulum berbasis proyek. Maksudnya apa? Mungkin diperjelaskan ini, Pak. Supaya ada kesiapan dari orang tua untuk menanggapi model baru dalam pembelajaran ini nanti. Apa maksudnya berbasis proyek? Proyek seperti apa? Di bidang apa saja batasannya dan seperti apa? Itu dulu Pak untuk sesi ini. Baik, terima kasih Pak Marulam, Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik yang kami hormati. Untuk saat ini, scan barcode belum ada di sekolah. Scan barcode peduli lindungi, aplikasi peduli lindungi belum ada di sekolah. Kemudian dokter di sekolah juga belum ada. Sampai saat ini UKS belum menyediakan dokter di UKS. Kemudian untuk saran tadi mohon direspon oleh Bapak Ibu guru, wali peserta didik, Bapak Ibu guru atau wali kelas. Jika ada pertanyaan dari siswa mengenai tugas ataupun apa yang lainnya maupun dari orang tua. Bapak Ibu orang tua wali peserta didik, kami sampaikan pada saat ini seluruh guru SMP Santo Tomas I hadir di ruang virtual ini. Seluruh guru SMP Santo Tomas I hadir di ruang virtual ini.
dan kami yakin mereka mendengarnya. Sekali lagi terima kasih atas usulan ini. Kemudian kurikulum paradigma baru dengan kurikulum 2013, kurikulum paradigma baru pendekatan berbasis nilai dan budaya, kearifan lokal. Itu sebenarnya lebih dominan. Standarisasi dari dinas pendidikan berkurang, dan di situ mungkin kendala nanti yang dihadapi karena akan berbeda-beda setiap sekolah. Jangankan sekolah negeri, sekolah swasta misalnya di Medan ada 14 SMP di bawah naungan Don Bosco, bisa berbeda-beda seluruhnya dari 14 itu kurikulumnya. Itulah yang diberikan peluang oleh pemerintah. Itu yang diberikan peluang oleh pemerintah. Dan mungkin juga sebenarnya akan ada nanti di sini semacam konflik kepentingan. Jangan-jangan juga nanti dinas pendidikan tidak menyetujui apa melaksanakan sekolah. Tapi sebenarnya hal ini sudah sebelumnya ada izin bahwa sekolah melaksanakan kurikulum paradigma baru atau sekolah menjadi sekolah penggerak. Sudah ada pemberitahuan sebelumnya kepada dinas pendidikan. Kemudian pembelajaran berbasis project based learning. Selama ini dominan Bapak dan Ibu tagihannya hanya berupa ujian perorangan per mata pelajaran. Jadi pada penilaian berbasis project diharapkan bisa misalnya satu tugas dinilai oleh lebih dari 2 guru mata pelajaran yang berbeda. Tentunya mereka pasti ada komunikasi, pasti ada kolaborasi dengan teman-temannya. Contohnya Bapak dan Ibu, katakanlah di pelajaran IPA ada pelajaran bunyi. Dalam bunyi itu dipelajari tentang nada, dipelajari juga dengan alat musik. Untuk pengerjaannya, pembelajarannya bisa berkolaborasi dengan guru seni budaya, seni musik. Yang di saat bersamaan juga ada mempelajari alat musik tradisional modern, kemudian tangga nada dan frekuensi nada. Di bidang matematika misalnya dengan IPA, di matematika ada pencerminan. Dalam IPA ada pemantulan. Jadi pembelajarannya bisa saja sekaligus bersamaan dikerjakan oleh sekelompok siswa berupa proyek, ditetapkan waktunya apakah 2 minggu, 3 minggu. Dan untuk SMP dalam 1 semester, dalam 1 tahun minimal itu 3 proyek harus selesai. Sebenarnya pemerintah memberikan keleluasaan Bapak dan Ibu untuk kurikulum paradigma baru. Pemerintah tidak menentukan alokasi jam pelajaran per minggu, tetapi per tahun. Jadi bisa saja misalnya di semester genap yang dipelajari hanya matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di semester ganjil baru pelajaran yang lainnya. Pemerintah memberikan kemudahan itu. Tetapi karena ini sekolah kita masih sekolah swasta, kalau tidak mengajar gurunya bagaimana gajiannya, maka hal itu tidak mungkin. Kita masih mengikuti sedikit atau mengikuti format dari pemerintah, masih tertentu alokasi waktunya per minggu, tetapi pembelajaran berbasis proyek akan kita laksanakan. Jadi dalam hal ini juga kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik. Jika anak kita nantinya mungkin bekerja dengan temannya di sekolah ataupun mungkin secara daring dengan temannya di rumah, harap saling mengontrol yang dikerjakan itu, harap diselidiki apakah itu proyek dari sekolah atau mungkin mereka yang hanya membentuk kelompok sendiri. Untuk sementara itu dulu yang bisa kami jelaskan mengenai kurikulum paradigma baru dengan kurikulum 2013. Bapak dan Ibu, kami sampaikan juga kami mengikuti perkembangan. Mudah-mudahan kami tidak salah dalam mengikuti perkembangan ini.
Toh juga acuannya pemerintah memberikan kesempatan itu. Dan kita mengambil peluang itu. Demikian, kami kembalikan kepada Pak Marulam. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Jadi pembelajaran berdasarkan proyek itu akan membuat anak bekerja dalam tim, komunikasi dengan tim. Mungkin biar lebih mengena, ada tambahan informasi tentang kurikulum paradigma baru ini. Selain based on project atau berdasarkan project atau apa ya, pembelajaran berdasarkan project juga itu namanya projectnya berkaitan dengan hidup, apa istilahnya dia? Project based learning, living based learning, atau project based living. Nah itu project based learning, project based living. Jadi bagaimana pembelajaran itu didekatkan kepada kehidupan sehari-hari anak. Itu tambahan sedikit. Lalu saya pikir pertanyaan sudah hampir tuntas, dan waktu kita pun sudah hampir 2 jam di ruang virtual ini. Tapi ini ada sedikit ya untuk hal teknis mungkin di sekolah kita tentang pengantaran bontot anak-anak. Jadi itu mungkin menjadi tugas kami, harus disiapkan di sini sarana untuk mengantar, untuk menampung bontot anak-anak yang dikirimkan dari rumah. Oh ya, ini ada satu Pak, dari orang tua Erin, kenapa sejak daring tidak ada pembelajaran komputer? Ini mungkin bisa Bapak jawab terkait dengan paradigma baru, kurikulum paradigma baru akan ada mata pelajaran yang berkaitan dengan ini. Mungkin itu dijawab dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Marulam. Mengapa tidak ada pelajaran komputer di semester ini? Bapak Ibu, kurikulum 2013 prakarya merupakan mata pelajaran wajib. Lalu di kurikulum paradigma baru, prakarya yang akan menjadi pilihan. Maka untuk tahun ajaran 2022-2023 untuk kelas 7 nanti kami akan mulai dengan informatika, bukan lagi prakarya. Tapi kalau untuk kelas 8 masih tetap prakarya. Dan itu juga nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran prakarya. Bisa juga diatur itu, bisa 1 semester prakarya, bisa 1 semester komputer. Kami akan coba diskusikan Bapak Ibu. Kemudian, itu saya kira untuk pertanyaan itu Pak Marulam. Kemudian ada juga kami lihat di kolom chat itu, ini evaluasi untuk kami, Bapak Ibu, orang tua yang kami hormati. Ada guru yang bertanya hanya kepada 1 anak saja, biasanya pada anak yang memiliki nilai tertinggi di kelas. Ya, terima kasih untuk saran ini. Kembali ini menjadi masukan buat kami. Bagi kami Bapak dan Ibu, tidak ada anak emas. Tidak ada anak sulung dan anak bungsu. Semua anak kita itu. Semua sama porsinya. Jadi mungkin ya tidak bisa 100%. Kembali ya sebagai manusia yang tidak pernah sempurna. Tapi kami akan berusaha untuk membuat lebih merata dan lebih adil. Terima kasih atas masukannya Bapak dan Ibu. Dan terima kasih juga atas masukan dari Bapak dan Ibu dukungan terhadap kurikulum paradigma baru. Ada yang kami lihat chat di sana. Ya kami siap, ada yang anak kami di SD sudah menerima itu. Ya Bapak dan Ibu, dalam hal ini juga kita nanti akan menjalin komunikasi jika kami menemui kebuntuan
dalam pelaksanaan kurikulum paradigma baru ini, kami akan memberitahukannya kepada Bapak dan Ibu. Dan kami juga terbuka untuk menerima saran tentang pelaksanaan kurikulum paradigma baru ini. Dan mohon, jika di ruang virtual ini atau orang tua dari anak didik kami yang akademisi, praktisi pendidikan yang mengerti tentang hal ini, Bapak Ibu, kami siap mengundang Bapak Ibu di sekolah. Kami siap menerima masukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kami sampaikan di grup siswa dan grup orang tua ada nama saya di sana, Krismanus Simarmata. Kami justru mau mengejar ketertinggalan itu untuk semua anak kita. Kami sampaikan tadi tekad kami, anak kita harus unggul. Bukankah bencana bisa diubah menjadi peluang? Bagi sebagian orang pandemi bisa menjadi bencana. Bukankah bagi kita bisa menjadi peluang? Kami menyikapi itu. Maka Bapak Ibu sebagai yang akademisi atau pemerhati pendidikan atau praktisi pendidikan atau yang mengerti atau lembaga yang mengasuh pendidikan yang paham tentang kurikulum paradigma baru, yang mengikuti perkembangan paradigma baru, kami undang dengan hati yang terbuka, dengan senang hati kami undang. Mari kita menjalin komunikasi, apakah dengan chat atau datang ke sekolah, kami akan terima dengan tangan yang terbuka dan akan kami sambut dengan gembira untuk perkembangan pendidikan anak kita. Demikian Pak Marulang, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Simarmata, Bapak Ibu yang kami hormati. Kami melihat hampir semua ya, sudah berusaha kami melihat chat dan kemungkinan masih ada yang terlewatkan dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk itu kami mohon maaf tidak bisa secara detail melihat semua seruan, usulan, saran, pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan beberapa informasi pertanyaan yang disampaikan kami lihat juga ada similaritasnya, kesesuaiannya dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua yang lain. Jadi kami tidak semua bacakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami SMP 1 Thomas 1 dengan kesadaran penuh menjadikan anak-anak kita ini semua adalah jantung hati kami. Kami hadir sepenuhnya untuk mereka di sekolah ini. Bahkan juga ketika mereka mau berkomunikasi dengan kami dari rumah, kami siap untuk itu. Ya, mereka adalah jantung hati kami, sebagaimana Bapak Ibu juga menjadikan anak-anak itu sebagai jantung hati Bapak Ibu. Ya, kata orang tua, anak kokido hamuraun dia. Jadi itulah kekayaan kami di sekolah ini. Bapak Ibu, anak-anak kekayaannya di rumah. Maka kerjasama rumah sekolah tak terhindarkan untuk itu. Demikian, saya pikir ini sudah tinggal 7 menit. Mungkin ada penerimaan murid baru untuk SMU sebentar lagi, Ibu ya, akan ada itu. Ada satu yang resen, mungkin kata penutup dari Ibu orang tua Inggris Galinggi. Kami persilakan satu ini saja karena waktu kita tinggal sedikit. Terima kasih Pak Manulang ya. Untuk orang tua murid juga sedikit tambahan Pak. Ini kan menjelang libur ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di grup orang tua, semua grup orang tua wali itu untuk pembelajaran paradigma baru itu mungkin ada sedikit tambahan source, layout biar kita bisa ingat gitu Pak. Ada tambahan, sepertinya bagaimana itu paradigma baru, pembelajaran paradigma baru, dikasih edukasi Pak, biar kita nggak lupa juga kan. Mungkin itu aja tambahannya Pak. Di grup-grup orang tua, biar kita juga ingat seperti apa sih nanti paradigma baru ini. Itu aja Pak tambahannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, ini kurikulum paradigma baru, kurikulum
ya project based learning, project based living, itu yang belajar dari kehidupan. Nanti akan kami informasikan selanjutnya juga kepada orang tua dan anak-anak yang kami kasihi. Baik, sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Pak Prismanus atau... Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Marulam. Masih ada yang belum kami jawab dari sebagian. Menyambung apa yang disampaikan Pak Marulam tadi, PPDB SMA 1,1, kami akan infokan juga nanti di grup. Demikian juga untuk SMP 1,1. Kemudian ada juga usul dari Bapak Ibu orang tua, mohon kepada Bapak Ibu guru untuk menjawab soal-soal ujian setelah selesai ujian sehingga anak-anak mengerti. Kembali kami sampaikan terima kasih atas masukan Bapak Ibu. Ini menjadi usulan yang sangat baik bagi kami. Kemudian ada juga yang menyampaikan, harap dijelaskan juga di SMP 1,1 tidak ada kelas unggulan. Betul Bapak dan Ibu. Kelas ABC bukanlah kelas unggulan. Bukan, karena memang prinsipnya bertentangan itu dengan hakikat pendidikan. Meskipun itu bisa diperdebatkan, debatable. Ya, tapi nampaknya hal itu tidak boleh. Ya, tapi sebagian juga menyatakan, para ahli mengatakan boleh. Tapi sekali lagi debatable. Di SMP 1,1 tidak ada istilah kelas unggulan, kelas A atau kelas K. Tidak. Jadi itu dibagi merata. Kemudian pertanyaan terakhir tadi, usulan yang sangat baik Bapak, info tentang kurikulum paradigma baru di grup orang tua. Sekali lagi seperti yang disampaikan orang tua tadi di awal, kami akan menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik. Pak Marulam tadi mengatakan, bagi Bapak Ibu, anak kita itulah jantung hati bagi Bapak dan Ibu, bagi kami juga. Kami ada, kami hadir di sekolah karena mereka. Kami hadir di sekolah karena mereka. Untuk mereka kami melaksanakan segala sesuatunya di sekolah ini. Kami yakinkan itu, kami pastikan itu Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu orang tua yang kami hormati, sungguh kami merasa berbahagia pada pagi hari ini. Respon yang luar biasa dari Bapak Ibu, orang tua oleh peserta didik, memberikan saran, memberikan masukan, pertanyaan. Sungguh kami merasakan rasa kagum kepada Bapak Ibu. Betullah Bapak Ibu sebagai orang-orang terdidik. Betullah anak-anak kami yang sudah dididik dari rumah berakhlak baik. Kami hanya mendidik sebagian di sekolah, kami hanya memulai sedikit saja. Karena sudah dimulai di rumah dengan memulai sangat baik. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk pertemuan Zoom virtual pagi ini. Kita jalin komunikasi dengan yang baik kepada Bapak Ibu guru wali kelas, kepada kepala sekolah. Kata Pak Marulam tadi, anak kokido hamoran diau. Kalau di sekolah, anak Bapak Ibu itu anak kaminya itu. Izinkan kami mengambil alih pada saat di sekolah. Pada saat di sekolah Bapak Ibu anak kami itu, bukan anak Bapak Ibu. Sama-sama kita bertanggung jawab. Maka demikian saya kira Bapak dan Ibu, atas kesempatan yang baik ini, semoga kerjasama ini dapat terjalin dengan baik untuk hari berikutnya. Kita saling berkomunikasi, dan kami tidak anti terhadap kritik. Kami akan menerima kritik, saran dengan hati yang terbuka untuk perbaikan diri dan sekolah kami. Semoga Tuhan yang Maha Baik, Yesus Kristus yang mencintai kita, dan yang kita cintai, menganugerahi kita dengan rahmat-Nya. Menjelang penutup tahun ini, kita boleh bersukacita menjelang Natal. Dan sebagai closing statement kami sampaikan kepada bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen, kami sampaikan selamat merayakan Hari Raya Natal. Bagi yang beragama Katolik, selamat menyambut, selamat Advent.
Demikian Bapak Ibu. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Selamat Natal Bapak Ibu. Shalom Bapak, selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal. Orang tua semua. Selamat Natal Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Semoga pertemuan kita 2 jam penuh hari ini memberikan semangat bagi kita untuk sama-sama mendukung anak-anak kita. Ya, rumah, keluarga adalah sinergi yang wajib terjadi dalam mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi generasi kita. Mereka ini generasi emas 2045, mereka akan menggantikan posisi kita, pejabat mungkin di negara ini. Dan itu saya selalu katakan kepada anak-anak di kelas. 2024 mungkin kalian sudah menjadi gubernur di sini, bupati dan macam-macam. Ya, amin. Banyak sudah terjadi. Maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh, apakah Suster ada? Suster Marietta? Sepertinya tidak ada. Kita berikan kesempatan memimpin doa kepada Bapak Koko Setiawan Ginting. Guru agama itu. Pak Koko Setiawan. Agama itu, Bu. Adakah Pak Koko? Sudah dengar suara Bapak saya, Pak? Ya, terdengar sangat baik. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, orang tua yang terkasih, Bapak Ibu guru, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Bapa, karena dalam pertemuan kami ini, kami dari pihak sekolah dan dengan orang tua dan anak didik kami yang hadir pada hari ini, bisa berbincang untuk kemajuan sekolah kami nantinya. Kiranya Bapa, apa yang kami rencanakan yang melanjutkan bisa terwujud dalam proses pembelajaran kami nantinya ke depannya. Kiranya tangan penyertaan-Mu juga yang selalu berkarya di dalam diri kami. Dan kiranya Bapa, Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan, semangat, agar kami juga bisa melaksanakan segala rencana-Mu ke dalam diri kami. Terima kasih Bapa atas pertemuan hari ini. Kami akan mengakhirinya dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Bapa, Engkau juga yang selalu berkarya di dalam diri kami. Agar apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami bisa melanjutkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Kiranya Bapa, Engkaulah yang menghapuskan dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Koko, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terima kasih kepada anak-anak yang kami kasihi, yang kami sayangi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak-bapak semua.
Semoga corona segera berlalu. Terima kasih, Pak. Selamat hari lagi, Pak. Selamat semua. Pada ada Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, keluar lah. Kenapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin live ya, Pak Marulam. Selamat berakhir pekan. Sama-sama, Pak. Mari, Pak. Mari. Kenapa Bu Elka? Terima kasih Pak Marulam. Pak. Terima kasih Pak Aryadi. Makasih, Pak Felix. Makasih Pak Felix. Makasih Pak Felix. Terima kasih Sir Aryadi. Pak Sir Aryadi, makasih. Pak Felix. Ibu. Makasih. Tambah ganteng ya Sir Aryadi ya. Tante jangan gitu dong. Iya ya, jumpa di Medan kita ya Sir Aryadi. Sama Pak Felix ya. Janjian ya Bu. Ya. Papinya Excel. Oh iya Tan, iya Tan. Lagi datang dari Kalimantan ya. Oke, salam. Love you Siap, all. Tan. Bye. Oh iya Tan, iya Tan. Lagi datang dari Kalimantan ya. Oke, salam. Love you all. Bye. Ketawa BLK. Bisa kalbi. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Nah, sampai jumpa lagi. Pak Marulam yang nutup, Pak. Silakan. Marulam yang menutup, dia yang buka kok. Udah bisa keluar kita atau masih ada yang mau dibicarakan? Aduh, mantap ini. Atau masih ada yang mau dibicarakan? Share. Enggak ada yang mau lip. Selamat pagi Bapak Alpinus. Tunggu diusir. Tunggu diusir. Sekolah. Sekolah. Nilai. Pak Felix udah beres jaringan Pak Felix. Beres nggak jaringan? Bagus, jaringan bagus. Bapak Ibu silakan ke sekolah. Oke. Pakai kelas Sore-sore. mengisi nilai. Hujan Pak Nenggolan. Berat sekali hujan di sini. Terima kasih Pak Marinus. Pak Nenggolan dari sekolah ini. Iya Pak, dari sekolah. Jadi Bapak tempuh tadi hujan pagi-pagi itu ya? Ya, diterjang Pak hujannya. Hujannya kan di tengah jalan tadi Pak. Jadi dia dari pinggir ke jalannya. Deras sekali. Pak Neng? Hujannya tadi kan di tengah jalan kan? Iya. Bapak jalan dari pinggir-pinggir, jadi nggak kena hujan. Ya, Pak Marinus di sekolah ya? Enggak, dia di Kanrin. Kok ada papan tulis? Ya, di sana juga ada papan tulis. Namanya Kanrin School. Pak Kepling. Oke, kita tutup ya. Oke. Selamat akhir pekan, saya akan akhiri. Terima kasih Bapak Suci. Tutup. Terima kasih Bu Elka. Sama-sama Pak. Ya.